Oke, selamat siang saudara-saudara. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu terkait dengan hutang piutang pajak. Materi ringan, tapi saya yakin banyak dari Anda ya, calon lulusan Tax Accounting Petra ataupun ya Anda yang selama ini sudah jadi internal tax ya di perusahaan itu kurang aware bagaimana sebenarnya akuntansi memperlakukan transaksi-transaksi yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak ya. Jadi materi ringan tapi saya yakin jadi signifikan ketika kita kurang aware ya, ketika kita mungkin selama ini menganggap atau bahkan ya tidak memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana cara kita mengakui ya, mengukur, bahkan sampai nanti ujungnya pada penyajian dan pengungkapan dari transaksi pemotongan atau pemungutan pajak. Saudara-saudara, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui ya, salah satu mekanisme pajak yang ada di Indonesia atau sistem pajak yang ada di Indonesia itu adalah withholding ya, withholding atau kalau bahasa orang pajak gitu ya, bahasa umumnya itu PPh output ya, PPh yang dipotong dan dipungut ya. Jadi ini yang akan kita lihat sekarang. Ketika kita kaitkan dengan PPh yang dipotong dan dipungut, itu diapakan oleh akuntansi kalau sudah ada catatan terkait dengan PPh yang dipotong dan dipungut. Ingat loh saudara-saudara, dalam berbagai macam literatur ya yang terkait dengan akuntansi keuangan, mulai dari PA, intermediate, bahkan sampai pada advance, itu kan elemen pajak ya, item atau pos pajak itu dianggap diignorkan ya, kecuali ketika kita membahas mungkin accounting for income tax. Itu pun perlakuan akuntansi yang sudah menurut saya agak-agak menengah ke atas ya, advance ya, padahal ini basic ya. Ini sama seperti kita menjurnal dalam pengantar akuntansi, tapi sayangnya contoh-contoh pengantar akuntansi intermediate ya itu tidak langsung link dengan contoh pajak. Nah, harapannya dengan melihat ini kita memperkaya ya pengetahuan dasar kita terkait perlakuan akuntansi dengan ilmu pemotongan atau pemungutan pajak yang saya yakin ya anak-anak tax accounting itu lebih tax, lupa pada accountingnya. Nah, semoga hari ini semua jadi kembali nyatu gitu ya. Nah, sekali lagi kita kenal kan ada istilah withholding tax atau potong dan pungut. Nah, itu yang akan kita lihat perlakuannya. Saudara-saudara, PPh atau pajak yang dipotong ya itu sebenarnya mengarah pada penghasilan yang sifatnya aktual. Jadi suatu PPh itu dikatakan akan dipotong ya kalau dalam bahasa Inggris berarti withhold ya, PPh yang di withhold. Jadi withholding tax system itu di dalamnya ketika bicara pemotongan itu sebenarnya bicara withhold. Jadi tidak usah lihat ininya ya, berarti withholding tax itu intinya pemotongan, bukan. Withholding tax itu pemotongan dan pemungutan ya, kebetulan saja istilahnya dalam bahasa Inggris adalah withhold, yaitu pemotongan. Nah, kapan suatu penghasilan itu dikenakan pemotongan? Apabila penghasilan itu sifatnya penghasilan yang real ya, income yang real. Nah, contoh PPh ya, contoh bisa jadi lebih dari ini atau ada perlakuan khusus ya yang sifatnya pemotongan itu PPh 21, 22, 23 dan 26 ya. Ini kan bagian dari withholding tax ya kan. Nah, ini contoh-contoh yang di withhold atau dipotong. Sementara PPh yang dipungut itu biasanya dikenakan terhadap PPh yang masih potensial. Penghasilan yang masih potensial. Jadi ini PPh yang dikenakan atas penghasilan yang sifatnya masih potensial. Kalau kita bicara PPh 22, utamanya PPh 22 impor ya, ditambahkan tuh PPh 22 bukan PPh 22 yang secara umum, tapi PPh 22 impor. Ya. Kita tuh ngimpor barang. Ya. Yang ada itu expense, ya expenditure, belum ada income. Tapi kok sudah dipungut PPh, kok sudah ada income tax. Di mana income kita? Di mana penghasilan kita? Nah, konsep yang dianut pajak terkait dengan PPh 22 atau pemungutan dalam hal ini
Dalam bahasa Inggris dia disebut collection, ya. Jadi withhold itu potong, collect itu pungut, ya. Potong dan pungut atau withholding tax. Ya. Konsep yang dianut dia adalah kita dikenakan PPh atas penghasilan yang mungkin akan kita dapat setelah kita membeli atau mengimpor barang. Ya, kebanyakan orang melakukan impor barang, kebanyakan itu kan untuk tujuan nanti dijual lagi. Nah, ketika dia jual lagi itu nggak ada PPh-nya, ya. Tapi PPh itu dikenakan ketika melakukan impor, ya. Tapi Pak, kadang orang impor barang itu untuk kebutuhan konsumsi, tapi kan tidak banyak, ya, tidak banyak. Kalaupun dia dikenakan, toh nanti dia bisa mengkreditkan, ya kan? Dia bisa mengkreditkan si orang yang konsumsi tadi. Yang menjadi konsep utama dari pemungutan PPh 22 impor memang adalah mereka yang impor untuk tujuan tujuan produktif, ya, dijual lagi. Ya. Itu makanya ada PPh walaupun yang terjadi masih expenditure. Ketika nanti saya importir, ya, jual barang impor saya, kan tidak ada pengenaan withholding di situ. Saya nggak katakan tidak ada PPh yang dibayar, tapi tidak ada withholding tax waktu jual barang. Iya kan, ya? Nggak pernah jual barang itu sama pembeli dipotong atau dipungut. Kecuali ada PPh 22 bendaharawan pemerintah. Kalau transaksi dengan bendaharawan pemerintah, ya kita dipotong. Ya, kembali ke konsep yang dipotong ini. Berarti PPh 22 yang ada di PPh atau mekanisme dipotong, ya, yang withhold itu PPh 22 bendaharawan pemerintah. Kalau dipungut, ini umumnya adalah pada PPh 22 impor, ya. Nanti kita lihat implementasi lebih rinci lagi. Nah, bicara PPh yang dipotong, maka ketika suatu objek itu dipotong, itu artinya penghasilan tadi itu sama dengan, atau objek tadi yang dikenakan PPh akan sama nilainya dengan penghasilan yang dikenakan PPh. Jadi objek itu punya nilai yang sama dengan nilai yang akan dikenakan PPh. Tidak ada perbedaan, ya. Ya, bisa dibilang gross-nya lah, ya, bisa dibilang gross-nya seperti itu, ya. Nah, sifat PPh yang dipotong itu umumnya adalah take home pay-nya berkurang. Jadi orang yang dapat penghasilan kalau dipotong, maka take home pay-nya adalah sebesar income seharusnya dikurangi PPh yang dipotong. Logika umum, ya. Dipotong berarti kan harusnya saya dapat 100, karena dipotong saya cuma dapat 95. Ya, 5-nya ini PPh yang dipotong. Ini disajikan untuk membedakan dengan dipungut. Kalau bicara dipungut, umumnya PPh yang akan dipungut tadi atau objek yang akan dipungut tadi itu nilainya biasanya sih pakai nilai net, bukan nilai gross, ya. Jadi potensial income. Contoh sekali lagi, Anda sudah sangat ahli PPh 22 impor. Apakah dasar pengenaan PPh 22 impor itu sama dengan uang yang kita keluarkan? Kan tidak. CIF, ya, plus bea masuk atau yang disebut nilai impor, itu kan bukan nilai real, kan? Itu nilai maya. Ya kan? Karena pengalinya bukan dengan kurs komersial, bukan dengan kurs Bank Indonesia, tapi pakai kurs apa? Kurs Menteri Keuangan. Ya, apakah itu uang yang kita keluarkan untuk kos? Apakah itu uang yang kita keluarkan untuk asuransi? Kan tidak. Memang untuk bayar PPN, untuk bayar custom, ya, atau additional custom kita pakai kurs Menteri Keuangan. Tapi untuk kos, ya, untuk insurance, ya, untuk freight, apakah kita pakai kurs Menteri Keuangan? Kan tidak. Jadi nilai impor itu kan bukan nilai real, ya, nilainya, ya, kalau di sini disebut net sales atau nilai transaksi, potensial income. Nah, apa bedanya dengan dipotong dalam hal sifat? Sifatnya adalah bukan mengurangi tapi malah menambah biaya transaksi, ya. Yang harusnya kita cuma bayar 100, ya, kita cuma bayar 100, karena ada PPh dan PPh simpannya dipungut, itu transaksinya malah melebar gitu, ya. Melebar, ya. Nilai yang kita bayar kepada pihak-pihak tertentu itu malah bertambah. Atau dengan kata lain, uang yang diterima oleh orang lain itu bertambah karena dia memungut PPh. Ya, jadi nilai transaksi bertambah, uang yang diterima oleh supplier juga
bertambah. Masalah apakah itu uang hak dia atau hak negara itu kan belakangan. Yang pasti waktu kita bayar ke supplier itu jadinya bertambah. Nah, ini saya mulai rinci ya. Saya mulai rinci per jenis-jenis PPh. Contoh nih, yang pertama, implementasi yang pertama. Kalau membayar income kepada pihak lain, kita bayar income kepada orang lain. Karena mungkin orang lain tadi ngasih jasa ke kita. Biasanya sih ke jasa ini ya. Ini hal-hal yang terkait dengan jasa. Karena kalau kita bayar income ke orang lain karena beli barang itu agak beda kotak yang saya sediakan. Jadi ini biasanya kita bayar income ke orang lain karena kita dapat jasa. Nah, waktu kita bayar income ke dia, kita potong PPh. Ya, kita potong PPh karena kan salah satu kewajiban yang melekat di NPWP itu bukan sekadar membayar PPh self assessment ya, tapi juga melakukan kewajiban withholding kan. Ya, selain bayar pajak atas penghasilan kita juga harus memotong atas penghasilan yang diterima oleh orang lain yang kita bayar income-nya ke dia. Oke, kembali ke detailnya. Kita bayar income ke orang lain, lalu kita potong pajaknya. Nah, pajak itu kan bukan hak kita ya. Oke, itu juga bukan haknya orang yang dipotong, itu haknya negara. Kita beri ke negara, kita setor ke negara. Ya, kalau sampai nggak kita setor kan sanksinya kenaikan lebih tinggi ya dibandingkan kalau kita kurang bayar karena pajak kita sendiri. Ya, karena kita sudah ngambil duitnya orang yang harusnya jadi hak negara, nggak kita bayar ke negara, itu sanksinya 2 kali lipat. Ya, oke, saya bayar income ke orang, saya potong pajak, saya setor ke negara. Itu artinya waktu kita bayar ke orang tadi, ya kita bayar dia 100% kurangi PPh. Ya. Jadi ini 100% ya. Karena dia dipotong 5, kita cuma kasih 95. Jadi take home pay-nya mengecil. Nah, pertanyaannya, 5 yang kita potong tadi itu yang harusnya kita setor ke negara itu dianggap atau diperlakukan sebagai apa? Diakui sebagai apa oleh akuntansi? Ya, kembali ke basic definition ya, basic element definition. Kalau kita pegang uangnya orang yang bukan hak kita, itu kan berarti liability. Dan Anda harus ingat, ini contohnya apa sih? Bayar income ke orang lain sekaligus potong dan kita setor PPh 21. Nah, karena sifat penghasilan dan sifat atau kewajiban penyetoran ke negara itu bukan hanya di bawah 1 tahun, tapi bahkan hitungan hari, ya sudah pasti itu current dong. Ya, sudah pasti itu current liability. Ya, sudah pasti itu current liability. Ya, jadi kesimpulannya kalau potong PPh 21 dari orang, ya, ini kan contohnya paling banyak PPh 21 ya, atau 23, ya, atau 23, maka PPh 21 atau 23 tadi yang harus kita setor ke negara itu harus diakui sebagai bagian dari current liability. Ya, current liability. Kapan current liability-nya hilang? Ya waktu kita setor. PPh 21 berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, jadi pada saat penyetoran current liability-nya kita debit. Ya, habis utang kita ke negara. Nah, insight lain dari penjelasan ini adalah kalau Anda per 31 Desember di laporan keuangan masih ada current liability dalam bentuk hutang PPh 21 contohnya atau hutang PPh 23, apa kesimpulannya? Walaupun jarang ya kita temukan itu ya. Apa kesimpulan kalau di dalam laporan keuangan perusahaan di statement of financial position masih ada current liability dan di bawahnya ada pos PPh 21 atau 23? Apa kesimpulannya? Itu artinya ya PPh 21 atau 23 yang ada dalam current liability tadi itu sebenarnya PPh 21 atau 23 untuk bulan terakhir dalam tahun itu, yaitu bulan Desember, yang mungkin baru akan disetor 10 Januari. Ya, walaupun sangat jarang ya, sangat jarang ada karena harusnya ketika laporan keuangan itu selesai dan issue, itu kan diberi waktu sekitar 3 bulan itu sudah hilang, harusnya kan sudah terbayar. Ya, kecuali laporan keuangan itu sudah langsung issue tanggal 8 Januari. Wah, kalau masih ada PPh 21 itu berarti PPh 21 Desember yang memang belum terbayar. Atau bisa jadi ya, dan ini juga jarang sekali terjadi, ini dalam praktek sehari-hari pasti sudah langsung ditegur oleh Ditjen Pajak. Saya ngemplak, sorry, saya motong dari orang, tapi
tidak setor ke negara, lupa setor atau tidak setor ya, sengaja tidak setor. Wah, di catatan nanti muncul. Itu kan jadi backfire ya. Sudah nggak patuh, mau punya intensi bagus di akuntansi ya, itu ketahuan bahwa ada pajak. Jadi pajak bulan November atau Oktober ya, ketika itu belum kita bayar ke pemerintah, PPh 21 atau 23 nya belum kita setor, itu kan pasti akan muncul tetap sebagai current liability ya. Tapi kalau sudah kita setor dan masih ada di laporan keuangan, itu harusnya Desember ya, harusnya Desember ya. Itu hanya logika berpikir lain ya, walaupun dalam implementasi bisa jadi jarang ditemui. Oke, itu yang pertama tadi. Yang kedua, kasusnya bukan bayar income, tapi kita jual barang, kita penjual sekarang. Kita jual barang kepada pihak lain, dan waktu kita jual, kita pungut PPh. Jadi harusnya saya cuma terima uang segini ya. Saya cuma terima uang segini, saya pungut PPh, akhirnya saya terima uang lebih banyak. Ya, income ditambah PPh yang saya pungut, mirip seperti PPN. Saya harusnya cuma dapat 100%, tapi karena saya pungut PPN, saya dapat uang berapa? 110. Ya, harga plus PPN. Kalau di sini PPh ya, berarti income plus PPh. Nah, coba diingat-ingat. PPh kayak apa ya yang contohnya masuk dalam implementasi kotak ini? PPh kayak apa? Anda jangan jawab PPh 22 bendaharawan. Bendaharawan itu kan bukan jual barang, dia malah motong. Berarti harusnya bendaharawan itu pakai yang ini nih, membayar income kepada pihak lain ya kan. Kita itu jual barang lalu pungut. Apa contohnya? Kita jual barang pungut PPh 22. PPh 22 yang mana? Industri tertentu ya kan, baja, otomotif, rokok, semen, kertas ya, apa lagi, PPh 22 barang sangat mewah, itu kan kalau jual malah pungut PPh 22. Jadi menambah biaya transaksi kan? Berarti kita dapat hak kita dalam bentuk income, juga dapat haknya negara dalam bentuk PPh. Nah, karena itu juga hak negara, berarti apa? Ya current liability dong. Ya kan? Kan itu uang negara, kita masih simpan. Saudara-saudara, kalau dilihat dari sistem ini, sistem pajak Indonesia itu sebenarnya memihak loh kepada pengusaha. Ya, karena pajak tidak harus langsung disetor, masih ngendor di rekening kita. Iya sih, cuma 10-15 hari gitu ya, tapi lumayan. Kalau bank benar-benar menerapkan prinsip bunga harian, uang kita simpan, itu apalagi kalau nilai transaksi cukup besar, ya kita bisa manage cash flow dari situ juga. Jangan buru-buru bayar pajak, simpan dulu di rekening gitu ya, baru setor ke pemerintah. Itu makanya sekali lagi, ketika kita punya ketidakpatuhan dalam menyetor PPh yang kita potong atau pungut, itu sanksinya lebih besar. Sudah dikasih kemudahan kok malah menyusahkan pemerintah. Bukan menyusahkan pemerintah, menyusahkan diri sendiri ya kan. Ya, jadi prinsipnya sama dengan PPh yang kita potong ya. Karena itu bukan hak kita, maka dia jadi current liability. Namanya apa ya? Utang PPh 22 ya. Tergantung nama pajaknya ya. Kalau tadi ya pertama ya mana? Yang ini juga hutang PPh berapa? 21, hutang PPh 23 gitu ya. Ada diskusi? Oh, belum ya, ini masih recording. Nanti ketika kita ketemu dalam pertemuan 4:30 ya, itu kita perbanyak diskusi. Ya, ini untuk dipelajari dulu sebelum kelas. Oke, bagaimana kalau kita dari pihak yang menerima income? Kita terima income dari pihak lain ya. Dan pihak lain tadi motong PPh. Jadi kalau tadi kita yang motong, sekarang kita dapat income, kita dipotong. Kebetulan PPh-nya bisa dikreditkan. Dikreditkan itu Anda paham kan ya? Akhir tahun saya hitung self assessment saya berapa, ya yang dipotong sama pihak lain itu boleh mengurangi PPh akhir tahun saya, PPh terutang self assessment saya. Ya. Berarti logikanya ketika orang tadi motong pajak saya, uangnya kan dia setor ke negara. Itu kan seakan-akan saya sudah ngomong ke negara, saya nyimpan duit dulu ya, silakan disimpan dulu ya. Besok kalau saya punya utang akhir tahun, saya kompensasikan loh duit yang negara simpan. Itu berarti sekarang kan uang kita ada di orang lain, di negara. Berarti itu apa? Itu kan prepaid.
Ya, itu kayak kita ngasih DP dulu tapi kita belum dapat barang atau jasa. Itu kan prepaid. Uang muka PPh berapa? Kita dipotong bendahara pemerintah, Bang. Karena kita jual barang ke bendahara pemerintah. Atau kita ngasih jasa, kita dipotong PPh 21. Ya, uang muka PPh 21, prepaid tax apa? Straight PPh 21 atau income tax artikel 21. Gitu ya. Jadi nama akunnya adalah uang muka pajak atau prepaid tax. Tinggal kasih keterangan tax apa, PPh apa. Oke. Jadi ini contohnya ya, tergantung income apa yang kita dapat sehingga dipotong. Bisa PPh 21, 23 gitu ya. Atau kalau kita beli barang 22. Ya, 22. Nah, sebenarnya yang ini, kotak ini nih dengan yang berikutnya itu sama. Take home pay kita berkurang karena jadi harusnya apa? Dapat segini, karena ada pajak kita jadi mengecil kan. Take home pay kita. Bedanya apa? Yang sebelumnya tadi PPh-nya bisa dikreditkan. Kalau ini nggak bisa dikreditkan. Bisa tahu dong? Banyak contoh ya. Apa? Sewa. Tapi sewa harta tetap, tanah atau bangunan. Saya punya tanah atau bangunan, saya sewain 100. Terus sama penyewa sama lesi dipotong berapa? Sewa harta tetap 10%. Sehingga uang yang saya terima cuma berapa? 90. Take home pay saya lebih sedikit, 90. Ya. Nah, 10-nya itu mau diakui gimana sih di jurnal? Nah, di sini dikatakan PPh yang dipotong kalau sifatnya final itu nggak diakui. Tidak diakui, tidak dicatat. Dia langsung dianggap sebagai net deduction. Jadi kalau biasanya anggap aja gini ya, ada transaksi nggak ada pajak. Sewa 100, berarti kan cash 100, kreditnya apa? Rental income ya atau rental revenue berapa? 100. Tapi ketika ada pajak itu berarti kan cash berkurang berapa? 10%. Ya, berarti cashnya bukan 100 tapi 90. Nah, rental income yang kita catat di kredit ya 90. Berarti jurnal ketika saya punya tanah bangunan saya sewakan 100 lalu dipotong 10, itu langsung aja cash tuh rental income 90. Ya, cash 90 debit, rental income 90 kredit. Tidak ada pengakuan atas PPh final. Saya tahu ini debatable. Ya, debatable. Dalam praktek bisa jadi ada banyak alternatif, paling nggak dua. Yang kedua, PPh finalnya dianggap sebagai beban. Jadi ada pendekatan kedua ya. Kalau menyewakan tanah bangunan 100, itu kadang-kadang ada yang nyatat gini. Cash 90, betul ya, karena dipotong. Beban PPh final atau PPh sewa ya, itu 10 di debit, 100-nya dikredit sebagai pendapatan. Itu pendekatan lain dan saya tidak mengatakan itu salah, cuma saya mengatakan itu tidak efisien. Ya, secara teknis itu tidak efisien. Kenapa? Karena ketika Anda mencatat beban di debit, revenue di kredit sekaligus, itu kan harusnya langsung di offset. Ya kan? Berarti ketika Anda catat penghasilan 100, beban di debit 10, langsung aja offset penghasilan 90. Dengan begitu Anda cuma cukup punya 2 baris jurnal, tidak perlu 3. Berarti kan nggak efisien kalau buat 3. Itu sih alasan teknis, tapi menurut saya alasan teknis itu terlalu mengada-ngada. Intinya gini, Anda masih ingat tentang trade discount? Ya, potongan penjualan karena ada penjualan secara tunai atau potongan penjualan karena menjual barang atau pembeli membeli barang dalam jumlah yang cukup besar. Contoh nih, di mall, sell 10%. Waktu Anda bayar ke dia, ya, waktu Anda bayar ke penjual itu menurut teori akuntansi, ya pengantar akuntansi mengatakan trade discount tidak perlu diakui, cari, ya, itu ada catatannya. Artinya apa? Saya tinggal mencatat cash to sales sebesar harga kurangi 10% langsung, ya, tidak ada potongan penjualan atas penjualan tunai, atas potongan penjualan tunai. Jadi potongan penjualan tunai itu tidak dicatat. Itu ada teorinya. Nah, itu yang saya pakai sebagai dasar untuk mengatakan PPh final nggak perlu
akui. Ya, karena itu tadi, oke lah catat penghasilan 100, beban PPh final 10. Tapi kan itu bisa di offset, langsung aja penghasilan 90. Toh ada best practice-nya di trade discount. Nah, ada alasan yang menurut saya alasan konyol, mohon maaf saya bilang konyol. Ada yang ngomong gini, Pak, kalau saya tidak nyatat beban PPh final, jadi dia pilih pendekatan kedua tadi ya, cash 90, beban PPh final 10, penghasilan 100. Kalau saya tidak nyatat beban PPh final yang 10, itu kalau pemeriksaan pajak saya kena, seakan-akan yang 90 penghasilan saya belum kena pajak. Jawaban saya adalah, apakah pemeriksa pajak sedemikian naifnya hanya melihat jurnal? Ingat loh, pemotongan pajak itu nggak bisa didasarkan pada catatan akuntansi saja. Tapi apa? Pajak itu bahkan pakai yang lebih valid, yang lebih reliable, apa? Bukti potong. Ya kalau kita catat cash 90, penghasilan sewa 90, orang pajak anggap aja menjalankan tugasnya memeriksa, kita liatin ini nih, bukti potong pajak 10. Tapi kalau kita nggak bisa liatin bukti potong pajak 10 dan ketahuan itu 100, ya kita kena 2 kali dong, sudah dipotong 10, kena lagi bukan atas 90 tapi atas 100. Paham ya maksud saya? Jadi apa yang saya tawarkan, apa yang saya berikan, mungkin pernah ada teorinya tapi saya belum pernah dapat ya. Itu punya dasar bahwa potongan penjualan tunai pun tidak diakui. Apalagi ini potongan dalam bentuk pajak yang juga sebenarnya kita namanya aja PPh final. Ya kalau sudah final sudah, nggak usah susahin administrasi kita. Gitu ya, nggak usah susahin administrasi kita. Oke? Ini terima income tapi dipotong PPh final. Bagaimana kalau kita beli barang? Kalau tadi sih kita menjual ya, ini kita membeli barang. Ya. Anggap aja kita beli baja. Ya. Sehingga waktu kita beli baja kita bayar harga plus PPh 22 industri tertentu baja. Ya. Nah, itu kan bisa dikreditkan ya. Itu bisa dikreditkan. Kalau bisa dikreditkan ya sudah, berarti itu jadi prepaid tax, uang muka pajak. Sama kasusnya dengan ketika kita terima income dari orang lain ya, dan kita potong. Kalau ini kita beli barang, kita dipungut ya. Intinya ada pajak yang sudah kita korbankan, kita bayar cash yang sudah kita korbankan untuk bayar pajak dan dititipkan di pemerintah sebelum akhir tahun. Nah, itu uang muka pajak kita ke pemerintah. Jadi uang muka strip PPh 22 kalau dalam kasus kita beli baja, otomotif, ya, rokok, semen, kertas, ya kan. Pedagang pengepul itu apa? Itu pemotongan ya, bukan pemungutan. Ya jadi nggak masuk kalau pengepul. Industri tertentu selain yang pengepul. Ya. Jelas ya. Jadi beli barang dipotong PPh dan PPh bisa dikreditkan sama kayak kita dipungut PPh dan PPh bisa dikreditkan sama seperti ketika kita dipotong PPh dan bisa dikreditkan, yaitu jadi prepaid tax. Bagaimana kalau kita beli barang sama kayak ini ya, dipungut PPh tapi bedanya apa? Yang sebelumnya PPh-nya bisa dikreditkan ini final. Sama, yang kita bayar harga plus PPh, tapi ini PPh-nya final. Karena PPh-nya final, ya, kita harusnya cuma bayar 100, kita bayar 110. 10-nya nggak bisa dikreditkan, ya pilihannya cuma 2. Mau dijadikan cost. Jadi kalau saya beli mobil lah, beli mobil, harga 100. Dipungut PPh 22, ya. Anggap aja berapa? 10 umpama. Berarti jurnal saya adalah equipment ya atau mobil gitu ya, pada cash. Mobilnya sudah langsung 110. Itu kalau saya mau jadikan cash. Kalau saya jadikan expense ya sudah, saya jadikan dia beban PPh final. Ya. Pak, kata Bapak tadi PPh final itu jangan jadikan expense loh, hati-hati loh. Yang tadi saya bahas soal PPh final tidak perlu di-expense-kan, itu kalau kita dipotong. Ini kita dipungut, ya. Ini kita dipungut, ya. Jadi memang saya rekomen langsung jadikan cost saja, ya. Tapi kalau bicara cost berarti ada isu materiality di situ ya. Seberapa material sih pajaknya? Kalau pajaknya dianggap tidak begitu material, langsung expense-kan aja, ya. Jadi ini pendekatannya bisa cost atau expense. Ingat, beda dengan kalau dipotong PPh final loh ya, substansinya. Nah, ini hampir di ujung. Memang judulnya sih perlakuan
akuntansi atas PPh output, tapi sebenarnya withholding tax itu kan juga sebenarnya berlaku atas PPN. PPN lebih tepat apa? Potong atau pungut? Ya pungut dong. Iya kan? Kita beli barang harusnya cuma 100, malah bayar 10, berarti 110, berarti kan pungut. Ya. Waktu beli belum ada apa-apa kok sudah harus bayar pajak. Berarti kan nanti kena karena ada potensi pajak di kemudian hari, berarti pungut ya. Nah, untuk PPN masukan, saya berangkat dari PPN masukan dulu karena kita beli barang dulu dong. Waktu kita perusahaan dagang ya, kita beli barang dulu baru bisa kita jual. Berarti waktu kita beli barang dan kita dikenakan PPN masukan, ya, maka PPN masukan tadi itu jadi prepaid tax. Iya nggak? Kan kita kayak sebelum akhir bulan kita mau ngitung PK kurang PM, maka PM yang kita bayar lebih dahulu itu sama kayak nyimpan duit di pemerintah kayak PPh yang bisa dikreditkan tadi kan. Itu jadi prepaid tax. Uang muka PPN masukan, ya kan? Taruh di debit. Bagaimana kalau PPN masukannya nggak dikreditkan? Bisa karena tidak dapat dikreditkan atau memang tidak pengen dikreditkan. Jadi bisa dikreditkan tapi kita nggak mau. Ya. Oh sorry, harusnya yang kedua ini baris saya lupa mengganti ya. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu perlakuan yang tepatnya bukan prepaid tax ya, tapi mirip kayak PPh yang tidak dapat dikreditkan tadi ketika kita dipungut. Silakan jadikan dia cost ya, atau mungkin expense. Ya, mungkin expense. Saya sih memilih dikoskan aja. Ya, kalau itu equipment nanti lewat penyusutan ya. Lewat penyusutan. Oke, jadi bukan prepaid tax ya kalau PPN masukan tidak dapat dikreditkan ya, tapi cost atau expense. Nah, waktu kita jual barang kita kan pungut PPN dari orang lain. Bukan hak kita loh, itu hak negara. Nah, berarti itu kan hutang. Nah, akhir bulan kita ngitung PK kurang PM. Berarti PK-nya kita debit current liability ya, hutang PPN keluaran yang dikredit tadi kita taruh di debit. Nah, prepaid VAT in, uang muka PPN masukan yang tadi di debit kita taruh di kredit. Makanya istilahnya dikreditkan gitu sebenarnya dari situ. Dikredit berarti dikompensasikan terhadap hutang PPN, hutang PPN keluaran. Kalau ternyata hutang PPN keluaran masih lebih besar, berarti kan kita kurang bayar. Ketika itu kurang bayar, maka selisihnya disebut hutang PPN, bukan lagi hutang PPN keluaran ya, tapi hutang PPN. Sehingga masuk di current liability, Tapi kalau yang terjadi justru uang muka PPN masukan lebih besar, itu kan berarti di sisi debit selisihnya ada di sisi debit kan, itu jadi aset, jadi current asset, ya piutang PPN udah. Jadi uang muka PPN masukannya habis di kredit, tapi selisihnya dengan debit yang utang PPN keluarannya lebih kecil, itu menjadi aset, current asset ya. Piutang PPN ya. Khusus untuk aset menurut saya dia bisa jadi non current kalau kita belum tahu kapan harus mengkompensasikan ya kan. Sepemahaman saya, semoga saya nggak salah ya, PPN masukan yang lebih bayar itu kan tidak ada batas waktu kompensasi, nggak kayak PPh. Tapi ketika kita kurang bayar di akhir bulan itu sudah pasti current liability karena kan tanggal paling nggak akhir bulan berikutnya kita harus setor ke negara. Saudara-saudara, itu bahasan ilmiahnya, bahasan teorinya. Nanti kita ketemu di 4:30 untuk bahas implementasi kasus-kasusnya ya. Oke, sampai ketemu nanti sore. Tuhan berkati kita.